Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Tias di materi globalisasi. Kali ini kita akan belajar tentang apa sih globalisasi dan pendekatan globalisasi. Materi globalisasi ada di KD 3.2, memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan memahami pengertian dan pendekatan globalisasi. Sebelum kita memulai belajar tentang apa itu globalisasi, coba perhatikan gambar berikut. Gambar itu mencerminkan ciri-ciri globalisasi yang tanpa disadari merubah kehidupan manusia. Istilah globalisasi berasal dari kata globus yang artinya bola yang bulat. Dari kata globus terbentuk istilah globe, yaitu model tiruan dunia atau bumi yang memberikan gambaran bentuk yang mendekati sebenarnya, yaitu bulat. Dari kata globe itulah kemudian muncul istilah globalize atau globalisasi yang artinya mendunia. Dengan istilah globalisasi digunakan untuk menggambarkan semakin intensifnya hubungan sosial di antara individu, kelompok, atau masyarakat yang secara geografik masing-masing berada pada tempat yang saling berjauhan. Berikutnya kita akan belajar tentang pengertian globalisasi. Robertson mendefinisikan globalisasi sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal, di mana masyarakat di seluruh dunia menjadi saling tergantung di hampir semua aspek kehidupan, baik kehidupan politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Tidak ada satupun masyarakat atau negara di belahan dunia manapun yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa menjalin hubungan dengan masyarakat atau negara yang lain, sehingga menghilangkan batas-batas wilayah geografik dan batas-batas suatu negara yang saling berjauhan. Dalam bentuk yang umum, globalisasi dapat didefinisikan oleh 4 fenomena. Fenomena yang pertama dilihat dalam perubahan di bidang elektronika yang mengubah dasar-dasar teknologi serta sarana dan prasarana serta perlengkapan hidup yang diperlukan oleh masyarakat. Sarana prasarana dan perlengkapan hidup seperti teknologi digunakan para warga masyarakat menjadi berbasis elektronika dan modern. Teknologi modern dan komunikasi melalui media telah menghubungkan manusia dari belahan dunia yang berjauhan. Aktivitas ekonomi dan perpindahan orang-orang yang bersifat lintas bangsa atau negara. Hal ini merupakan salah satu akibat dari dilepaskannya negara-negara di Afrika dan Asia oleh bangsa yang menjajahnya atau dekolonisasi. Berikutnya, fenomena yang ketiga, kita bisa melihat dari diciptakannya ruang-ruang pergaulan sosial yang bersifat lintas bangsa atau bersifat transnasional. Fenomena ini juga terkait dengan digunakannya teknologi modern dan komunikasi melalui media elektronik. Fenomena yang keempat bisa dilihat dari terjadinya perubahan secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai ideologi, nilai-nilai, dan norma-norma sosial sehingga dapat diterima oleh hampir semua suku bangsa dan negara, sehingga hubungan sosial cenderung bersifat inklusif atau terbuka. Istilah yang sering digunakan untuk menyebut gejala ini adalah berkembangnya kosmopolitanisme. Memahami globalisasi kita lihat dalam 4 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah sistem global. Kita mengetahui bahwa pergaulan atau hubungan kerjasama di antara negara-negara dapat dibedakan antara negara pusat atau negara dominan, yang kedua adalah negara periferal atau negara pinggiran, yang ketiga adalah negara semi-periferal. Negara pusat atau dominan merupakan negara yang dalam kerjasama internasional menentukan keputusan yang biasanya tidak dapat ditolak oleh negara semi-periferal dan periferal.
Dan yang kedua yaitu pendekatan budaya global. Melihat globalisasi sebagai fenomena penyeragaman budaya yang diciptakan oleh media massa sehingga mengancam budaya atau identitas lokal dan nasional. Contohnya saja, di Indonesia tercatat setidaknya 14 dari sekitar 127 suku bangsa telah punah. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan masyarakat dan politik global. Pendekatan ini memahamkan kepada kita bahwa globalisasi terjadi dominasi politik atau kekuasaan dalam masyarakat oleh kekuatan politik global. Berikutnya, pendekatan yang keempat yaitu pendekatan kapitalisme global. Pendekatan ini mengantarkan kita untuk memahami bahwa globalisasi berpusat pada perusahaan-perusahaan yang bersifat transnasional yang wilayah operasionalnya melewati batas lintas negara. Sekian penjelasan Bu Tias mengenai pengertian dan pendekatan untuk memahami materi globalisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.